Guys, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah serangan demi serangan berhasil menghancurkan barrier pelindung benteng pertahanan, bahkan menimbulkan kepanikan luar biasa hebat, Komandan Pasukan Iblis lantas memerintahkan seluruh anggota untuk memulai serangan dan merebut sumber air kehidupan aliansi kuil penyihir. Menyaksikan kejadian tersebut, para tetua bergegas turun tangan ke area medan perang untuk membantu pasukan perang menghadapi klan iblis. Pasalnya, jika bendungan sumber air perbatasan Jieling berhasil dihancurkan, kemungkinan mereka tidaklah memiliki harapan lagi bersaing dengan klan iblis. Oleh sebab itu, seorang tetua segera menyarankan pasukan mempertahankan bendungan air tersebut. Di sisi lain, ketika pesulap hijau nyaris saja terkena serangan maut kelompok ras iblis, Lee Sin datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan hidupnya. Melihat Sing Cair bersama Long Hao Chen bergerak melakukan perlawanan membantu perbatasan kuil penyihir, Lin Sin pada awalnya meminta dua bucin untuk santuy aja. Pasalnya dengan kemampuan tim penyihir mereka, Lin Sin memiliki keyakinan penuh bisa membalikan situasi di medan pertempuran. Di tengah-tengah perwaku hantaman ini, dikarenakan Lin Sin telah berhasil menjuarai kompetisi babak final sebelumnya, seorang tetua lantas memintanya untuk memimpin seluruh pasukan elit. Mendengarkan perintah barusan, Lin Sin segera memberikan tugas kepada tim lain, di mana pasukan elemen tanah bersama air diperintahkan menggunakan kemampuan bertahan. Pasukan elemen cahaya bersama kegelapan ditugaskan memperbaiki perisai pelindung. Sedangkan pasukan elemen angin bersama elemen api diperintahkan membantu serangan garis depan. Meskipun pada awalnya Ling Feng sempat menolak hal tersebut dan meminta kapten tim untuk pergi meninggalkan area ini, namun dikarenakan Sui Fei tidaklah menghiraukan ucapannya, dia pun segera memberikan aba-aba kepada seluruh rekannya menggunakan formasi angin badai. Menyaksikan situasi medan perang mulai tidak kondusif, pesulap hijau bersama Lee Sin terlihat mengombinasikan kemampuan mawar api neraka dan ponik api surgawi untuk membantai pasukan Keroco. Tidak sampai di sini, Lin Sin kembali memerintahkan pasukan yang tersisa untuk bersiap-siap dalam posisi menyerang. Sedangkan pasukan elemen tanah bersama air ditugaskan mempertahankan area bendungan air. Sementara pasukan elemen angin bersama api diperintahkan memperluas jangkauan serangan mereka. Sedangkan elemen cahaya dan kegelapan ditugaskan memperbaiki formasi pelindung. Tidak berselang lama berkat arahan Lin Sin, salah satu anggota tim penyihir beranggapan jika komando yang diberikan kapten tim percikan api sangatlah luar biasa hebat. Pasalnya mereka berhasil mengatasi pasukan klan iblis. Namun siapa sangka di tengah percakapan ini, seorang penyihir elemen api mendapatkan serangan hingga membuatnya kehilangan kesadaran dan langsung merubah situasi medan perang. Sementara itu, di saat Lin Sin bersama Lee Sin terlihat Herman menyaksikan kejadian barusan, Hao Chen lantas mengatakan, jika serangan aura kegelapan ini pastilah berasal dari salah satu dewa iblis. Namun belum sempat melanjutkan perkataan,
seluruh pasukan dikejutkan dengan kemunculan sosok Dewa Iblis ke-9 bernama Gremory dan menegaskan, karena pemimpin kuil penyihir sedang bermeditasi, maka dirinya berniat menghancurkan benteng perbatasan Jialing. Menyadari serangan Gremory terlalu overpower, serta mereka juga tidaklah sanggup bertahan di bawah gempuran kekuatan ini, Lin Xin sebagai pemimpin komando garis depan lantas memberikan instruksi kepada seluruh anggota untuk mengombinasikan 5 elemen mempertahankan barrier pelindung. Meskipun begitu, Gremory masihlah merasa di atas angin. Pasalnya tanpa adanya pemimpin kuil penyihir, serta perbedaan kekuatan cukup jauh, dia menganggap kalau pasukan tim penyihir hanyalah sekelompok sampah dan tiba-tiba... Melihat batu dewa elemen menunjukkan sebuah reaksi, seluruh orang pada awalnya beranggapan jika sosok cahaya yang melintas di hadapan mereka adalah pemimpin kuil aliansi. Tapi siapa sangka anggapan ini salah total, di mana sosok tersebut merupakan Andumantium ke-12 Long Hao Chen bersama Tuan Putri Reinkarnasi Zheng Chai'er. Bahkan tanpa banyak cengcong, dua bucin kita satu ini segera melepaskan kombinasi teknik 7 kemutlakan Dewa Kematian bersama Dewi Cahaya untuk memberikan serangan kejutan. Merasa muak atas serangan barusan, serta menyadari duo bucin hanyalah berada di tingkat 8, Gremory secara barbar menggunakan kemampuan kedua untuk menyerang anggota kuil penyihir, sehingga kembali menimbulkan kepanikan luar biasa hebat. Melihat hal itu, Long Hao Chen dengan cepat melepaskan teknik baptisan cahaya memulai serangan, kemudian dilanjutkan dengan kemampuan tebasan mutlak 7 dewa milik Zheng Chai'er. Meskipun dikatakan dua kekuatan ini sangatlah overpower, namun tidak berlaku bagi Dewa Pilar Iblis ke-9. Pasalnya dia sudah berada di tingkat 9, bahkan dengan mudah membalikan keadaan. Tapi untungnya saja di momen genting, sosok pemimpin kuil penyihir bernama Li Zhengzi akhirnya keluar dari tempat pengasingan, bahkan tanpa pikir panjang langsung menggunakan keterampilan berkah Dewa Angin. Terlepas dari kemenangan perbatasan benteng Jialing, selain tetua Li Zhengzi memberikan sedikit metode penyembuhan untuk mengobati pasukan tim penyihir, dia juga terlihat menghampiri Long Hao Chen bersama Chai'er untuk membawa ke tempat lain. Pasalnya tetua Zheng memiliki urusan penting yang harus dibicarakan. Setibanya di dalam ruangan, menyadari kedua orang di hadapannya sudah mencapai tingkat 8, jelas saja mengejutkan tetua Zheng. Pasalnya berkat kekuatan spiritual murni di tubuh Long Hao Chen bersama Chai'er, mereka berhasil membangkitkan batu dewa elemen, bahkan dianggap sebagai manusia yang diberkahi oleh kekuatan dewa. Tidak sampai di sini, selain tujuan Zhengzi mengucapkan terima kasih atas bantuan duo bucin, dia juga menjelaskan beberapa hal tentang perbatasan gerbang Jialing, di mana batu dewa elemen yang dibangun di atas sumber air kehidupan merupakan energi spiritual paling berharga. Meskipun ras iblis seringkali menyerang benteng perbatasan dan berniat untuk mengincar sumber air kehidupan, namun untungnya saja berkat adanya batu dewa elemen bersama anggota kuil penyihir, mereka berhasil mempertahankannya, sehingga alasan inilah yang membuat gerbang perbatasan Jialing mencatat sejarah tidak pernah terkalahkan. Namun tanpa terduga hari ini, Dewa Pilar Iblis memanfaatkan latihan tertutupnya untuk menyerang. Walaupun Hao Chen tidak mempermasalahkan hal ini, serta menganggap jika semua ini adalah tugasnya sebagai wakil pemimpin kesatria, tapi Li Zhengzi beranggapan, tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikan kutukan Dewa Iblis Gremory. Oleh sebab itu, demi membalas budi atas semua jasa Long Hao Chen bersama Chai'er, tetua Zheng lantas memberikan 1 juta poin kontribusi. Sedangkan untuk pesulap hijau alias Lin Xin,
sang tetua berjanji akan menyerahkan Lin Xin setelah menyelesaikan tugas darinya. 多谢店主。 Tetua Li Zhengzi melanjutkan, selain mengakui bakat duo maut Lin Xin bersama Li Xin, dia juga memiliki keyakinan penuh kalau di kompetisi besar kuil suci, tim Hou Chen dapat bersaing untuk mengalahkan dirinya. Melihat Hou Chen kebingungan, Tetua Zheng lantas menjelaskan, kompetisi besar kuil suci diadakan setiap 10 tahun sekali, di mana 6 kuil terkuat akan bersaing satu sama lain untuk memperebutkan posisi juara. Selain disaksikan langsung oleh penduduk sekitar, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kuil aliansi. Setelah menjelaskan hal ini, Tetua Zheng berjanji, kalau tim Hou Chen berhasil mengalahkannya di kompetisi suci besar nantinya, maka dia akan mendukung seluruh tim pemburu iblis menjadi pemimpin baru aliansi. Namun sebelum itu, Li Zhengzi menyarankan Hou Chen bersama Sayer untuk fokus meningkatkan kekuatan mereka terlebih dahulu. 多谢李店主指点。 Singkat cerita, bertepatan dengan kepergian Lin Xin, pesulap hijau pada awalnya menawarkan Li Xin untuk pergi bersama. Namun Li Xin menolak tawaran ini dengan alasan jika pemimpin kuil telah memberikannya kesempatan turun langsung ke area medan perang. Terlebih lagi jika suatu hari nanti Lin Xin mengalami kesulitan melawan klan iblis, cewek tomboy ini meminta sang kekasih agar tidak bertindak gegabah dalam mengambil tindakan. Sementara itu, ketika seluruh anggota kuil penyihir terlihat mendatangi lokasi ini, serta mengucapkan terima kasih atas bantuan kesatria Adamantium ke-12 bersama Putri Suci reinkarnasi kuil Assassin, Li Suifei dan Ling Feng tiba-tiba saja berjalan menghampiri Lin Xin. Meski sempat mendapatkan penolakan dari tim percikan api dan beranggapan jika dua orang ini pastilah ingin membuat kerusuhan seperti sebelumnya, tapi Lin Xin dengan cepat menghentikan kesalahpahaman tersebut, serta meminta Suifei untuk mengatakan apa tujuannya datang ke tempat ini. Pada awalnya, Suifei benar-benar tidaklah pernah menyangka bahwa latihan kerasnya selama beberapa tahun terakhir diambil alih pesulap hijau. Namun semenjak Lin Xin menguasai keterampilan sihir menyerang, hal tersebut langsung mengubah segalanya. Di mana setelah dia tidak lagi menjabat sebagai kapten tim pasukan angin badai, Suifei memutuskan untuk fokus latihan secara pribadi, sehingga dia bisa bersaing di masa depan, lalu mengucapkan permintaan maaf atas segala ucapan maupun tindakan sebelumnya. 之前的事，十分抱歉。 Merasa perkataan ini terlalu berlebihan, Lin Xin jelas tidak mempermasalahkan hal itu. Selain menganggap semuanya telah selesai, dia juga tidaklah memiliki dendam apapun terhadapnya. Dan hal yang paling penting saat ini, mereka sama-sama harus berjuang keras. Mendengarkan perkataan ini, Suifei berharap jika sebagai perwakilan kuil penyihir, Lin Xin dapat mengukir sejarah baru demi aliansi mereka, dan berjanji akan segera meningkatkan kekuatannya untuk kembali menantang Lin Xin duel baku hantam. Singkatnya, setelah semua urusan di tempat ini teratasi, baik Lin Xin, Seng Sayer bersama Long Hou Chen segera meninggalkan gerbang perbatasan Jialing. Tidak berselang lama, dikarenakan hari ini bertepatan dengan ujian terakhir Han Yu, Lin Xin pada awalnya meminta sang kapten untuk menyusulnya. Namun tanpa terduga di tengah-tengah percakapan tersebut, Han Yu terlihat muncul di lokasi ini, serta melaporkan tentang perjalanannya menuju Benteng Tenggara menemui Wang Yuan, di mana wanita itu kini telah menjadi komandan termuda di wilayah Benteng Tenggara, bahkan secara barbar membantai pasukan iblis. 他还有一个响亮的名号。 Di saat Wang Yuan sedang fokus menghadapi pasukan iblis, salah satu komandan iblis dengan cepat memerintahkan seluruh anggota menyerang pertahanan zona pertama. Pasalnya hanya tersisa seorang wanita saja yang menjaga area tersebut. Di sisi lain, seorang pengawal terlihat memasuki ruangan para tetua dan melaporkan kejadian di medan perang, di mana mereka hanya mengirim Wang Yuan untuk melindungi tempat ini. Ketua Qiu menjelaskan, Benteng Tenggara terletak di wilayah tenggara garis pertahanan aliansi,
merupakan area yang mudah diserang dan sulit untuk bertahan. Terlebih lagi, situasi 5 zona besar sedang digempur habis-habisan oleh klan iblis, sehingga mereka kekurangan pasukan dan hanya bergantung kepada seorang prajurit bersama artefak rahasia energi batu spiritual yang ditinggalkan Panglima Y untuk bertahan secara paksa. Meski hal ini sangat mustahil, namun Ketua Qi meminta seorang pengawal untuk santuy aja. Pasalnya dia sangat yakin dengan bakat Wang Yuan. Bahkan dengan julukan sebagai Dewi Perang, dia pastilah mampu mengatasi ratusan pasukan iblis seorang diri. Di waktu yang sama, melihat situasi benteng pertahanan mulai tidak terkendali, Wang Yuan secara paksa melepaskan teknik pedang darah untuk menjaga area zona pertama dari gempuran pasukan iblis. Menyaksikan pertarungan tersebut, sosok pemimpin klan beruang pada akhirnya menunjukkan diri dan menegaskan jika dia pastilah membalaskan dendam kematian seluruh anggotanya. Bukannya takut mendengarkan ancaman ini, Dewi Perang masihlah tetap stay cool menghadapi sang beruang dan terus-menerus melakukan serangan jarak dekat. Bahkan hanya mengandalkan sedikit kemampuannya, Wang Yuan berhasil mencongkel mata pemimpin klan iblis tersebut. Bedeh, makin gak ada obat si tomboy ya guys ya. Merasa muak atas tindakan barusan, pemimpin beruang tanpa pikir panjang segera memerintahkan seluruh anggota untuk menyerang dan merenggut nyawanya. Tapi untungnya saja ketika Yuan berada di tengah-tengah kepungan para monster, Zhang Fang tiba di waktu yang tepat untuk membantunya. Walaupun kemunculan Zhang Fang mengejutkan Teteh Yuan, tetapi Zhang lantas menjelaskan setelah dirinya bersama anggota lain berhasil membersihkan zona ketiga dan tanpa sengaja mendengar ada keributan, dia segera membawa anggotanya pergi ke lokasi ini. Sehingga hal itulah yang menjadi alasan kenapa Zhang Fang bisa sampai di zona pertama. Mendapati penjelasan tersebut, baik Wang Yuan bersama Zhang Fang lantas memulai pertempuran dan mengombinasikan seluruh kekuatan mereka untuk menghabisi pasukan iblis. Bahkan menyadari anggota beruang secara bergantian keluar dari formasi teleportasi klan iblis, Zhang Fang memutuskan untuk menghancurkan formasi tersebut. Sedangkan Wang Yuan ditugaskan untuk menghadapi ketua pemimpin beruang. Tapi pada awalnya, si beruang beranggapan Dewi Perang telah tewas di tangannya. Tapi fakta berkata lain, di mana ternyata Wang Yuan berhasil memblokir serangan tersebut dengan perisai miliknya. Bahkan tanpa banyak cengcong, terlihat mengaktifkan teknik angin tornado perak ledakan spiritual membungkam ucapan songong pemimpin beruang. Lagi dan lagi, bukannya mengakui kekalahan, si beruang lantas menegaskan, meskipun tidak berhasil mengalahkan Dewi Perang, tetapi dia berniat menarik Wang Yuan bersama anggota lain mati bersamanya. Sehingga pemimpin beruang secara paksa menggunakan teknik terlarang yang disebut pembakaran tubuh pembantaian. Menyaksikan hal ini, Zhang Fang lantas menjelaskan, selain mantra terlarang Dewa Iblis dapat diwariskan kepada seluruh pasukan beruang, kemampuan ini juga dikatakan mampu meningkatkan kekuatan. Dan jika hal ini tidak bisa mereka tangani, kemungkinan besar zona pertama diambang kehancuran. Oleh sebab itu, Zhang Fang menyarankan Dewi Perang secepat mungkin mengakhiri pertempuran ini. Merasa kesulitan menghadapi teknik mantra terlarang mulai menyebar luas di area ini, serta mereka juga tidak mungkin bisa terus-menerus bertahan di bawah gempuran monster beruang, Dewi Perang meminta Zhang Fang bertarung secara terpisah. Dengan begitu mereka bisa membantu 3 zona perang. Di sisi lain, mendapati laporan dari salah satu bawahan, jika pasukan iblis beruang secara ugal-ugalan menyerang benteng perbatasan, jelas saja mengejutkan Tetua Qin. Pria ini melanjutkan, walaupun zona pertama dan ketiga sudah berhasil dibersihkan,
Namun pasukan klan beruang tidaklah mengendorkan serangan, bahkan hampir mendekati area batu energi spiritual. Perkataan ini sontak saja membuat ketua Qin ketar-ketir. Pasalnya jika batu energi spiritual benar-benar hancur, kemungkinan besar pasukan klan iblis akan segera memasuki area kota, dan bisa saja tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri. Mendengarkan percakapan tersebut, sosok tetua bernama Lauren pada awalnya ingin turun langsung ke medan perang. Namun ketua Qin dengan cepat menghentikannya, dengan alasan Lauren sudah bertarung selama berhari-hari melawan gempuran klan iblis. Oleh sebab itu ketua Qin bertujuan untuk pergi ke area medan perang. Namun belum sempat meninggalkan ruangan, salah satu bawahan melaporkan jika bala bantuan sudah tiba. Di saat Wang Yuan merasa senang atas kehadiran Long Hao Chen bersama Zheng Sai'er, sang kapten lantas mengatakan, selain tujuannya datang untuk menjemputnya, Han Yu bersama Lin Xin juga ikut membantu menyelesaikan pertempuran medan perang. Bahkan dengan kombinasi serangan api ponik bara langit dan teknik kurungan tanpa batas milik Han Yu, mereka berhasil mengalahkan pasukan iblis tingkat kroco. Tidak sampai di sini, setelah pesulap hijau menyatakan bahwa mereka benar-benar sudah mengatasi area ini, Zhang Fang sendiri ternyata berhasil menghancurkan formasi teleportasi klan iblis. Dengan begitu, aliansi kuil prajurit terbebas dari ancaman. Malam harinya, demi merayakan kemenangan tersebut, selain para warrior mengadakan acara pesta kecil-kecilan, seorang pria pelontos yang mimin gak tahu namanya kita sebut aja Johnny, terlihat menantang Dewi Perang bertanding adu panco. Namun sayangnya dikarenakan identitas Dewi Perang tidak perlu diragukan lagi, Yuan dengan mudah mengalahkan si Johnny dalam satu kali hentakan. Tidak berselang lama, Wang Yuan mencoba menghampiri Zhang Fang. Meski wilayah benteng Tenggara seringkali mendapatkan invasi pasukan iblis, Zhang Fang selalu saja membantu kuil warrior dan menyelamatkan hidup seluruh prajurit. Oleh sebab itu, Wang Yuan lantas mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. Merasa ucapan ini terlalu berlebihan, Zhang Fang lantas mengatakan kalau dia hanyalah ingin memberikan yang terbaik untuk calon istrinya. Terlebih lagi dengan identitas baru Wang Yuan dijuluki Dewi Perang, bahkan mampu bertarung melawan ratusan klan iblis, Zhang Fang beranggapan jika dia memanglah wanita luar biasa hebat. Di tengah-tengah momen romantis ini, pesulap hijau tiba-tiba saja mengacaukan suasana dan tanpa basa-basi mengajak Tete Yuan adu mekanik dengan alasan jika dia ingin melihat seberapa kuat keterampilan api ponik langit melawan pedang hiu gergaji. Walaupun Dewi Perang menerima tantangan ini, namun belum sempat memulai perbaku hantaman. Ketua Qin bersama tetua Lauren terlihat menunjukkan diri serta meminta kedua orang ini untuk menghentikan pertarungan. Selain mengucapkan terima kasih atas bantuan kelompok Hao Chen, Ketua Qin bertujuan untuk mengajak Hao Chen memasuki ruangan. Pasalnya ada suatu hal penting yang harus mereka diskusikan. Setibanya di dalam ruangan makan, Ketua Qin beranggapan jika pertemuan ini adalah sebuah takdir, di mana Hao Chen datang di waktu yang tepat. Oleh sebab itu demi membalas semua jasanya, Ketua Qin pada awalnya bersedia menyerahkan kursi kepemimpinan kuil warrior kepada Long Hao Chen. Merasa ucapan ini terlalu berlebihan, tetua Lauren justru menolak keputusan ini dengan alasan jika dia memiliki kandidat penerus kuil warrior yaitu Wang Yuan. Selain berharap sang murid menjadi ketua aliansi, dia juga meminta Yuan untuk menghidupkan kembali garis keturunan dewa raksasa. Wang Yuan menegaskan dirinya tidaklah cocok menjadi seorang pemimpin. Bahkan di waktu yang sama, Long Hao Chen mencoba untuk menjelaskan kepada tetua Qin, selain dirinya merupakan seorang kesatria, dia juga tidaklah mungkin bisa menerima posisi ketua. Dan tiba-tiba
Di tengah-tengah situasi penuh tanda tanya, baik Lauren bersama Ketua Qin justru meminta Hao Chen untuk santuy aja. Pasalnya semua ini hanyalah sebuah candaan saja. Terlebih lagi dia juga telah mengetahui bahwa Long Hao Chen sedang ditugaskan untuk mengumpulkan seluruh anggotanya demi membentuk tim pemburu iblis. Meskipun begitu, hal ini sempat bikin Lin Xin dak-dik-dukser. Namun Ketua Qin mencoba untuk menjelaskan sekilas tentang pertempuran melawan klan iblis, di mana Benteng Tenggara berada di bawah tekanan iblis yang mengakibatkan batu energi spiritual Panglima Yi mengalami kerusakan yang cukup serius dan tidak bisa diperbaiki. Sehingga alasan inilah yang membuat zona perang seringkali mendapatkan serangan dadakan. Tidak sampai di sini, setelah Ketua Qin menjelaskan hal itu, Lauren terlihat memberitahu Wang Yuan, kristal Sky Silver terakhir tidak bisa dia temui di tempat lain, di mana kristal ini tersimpan di ruangan alam rahasia Dewa Raksasa. 巨灵神秘境， Tetua Lauren menjelaskan, area itu merupakan tempat warisan peninggalan Dewa Raksasa. Bahkan menurut kabar, orang yang diakui sang dewa barulah bisa mendapatkan benda tersebut. Oleh sebab itu dengan adanya 6 kristal di tangan Wang Yuan, Lauren berharap jika sang murid dapat menyelesaikan tugas terakhir di alam rahasia Dewa Raksasa. Sebelum Wang Yuan menjalankan tugasnya, Lauren meminta bala bantuan kelompok Hao Chen menjaga wilayah perbatasan Benteng Tenggara Kuil Warrior dari klan iblis. 这正是巨灵神秘。 Meskipun situasi wilayah Benteng Tenggara mulai kondusif selama Wang Yuan pergi membangkitkan berkah kekuatan Dewa Raksasa, namun pada dasarnya, jika ras iblis belum dimusnahkan, umat manusia tidak pernah bisa hidup dengan tenang, dan kemungkinan besar peperangan masih terus berlanjut. Sementara itu, di saat para prajurit menjelaskan asal-usul batu energi spiritual yang sudah ada sejak ribuan tahun, bahkan selalu saja melindungi aliansi kuil prajurit, batu tersebut tiba-tiba saja menunjukkan sebuah reaksi, sehingga menandakan pasukan iblis kembali melakukan aksi penyerangan. Walaupun kejadian ini sempat mengejutkan beberapa prajurit, namun mereka tetap menjalankan tugas demi melindungi area tersebut. Di sisi lain, setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, Dewi Perang akhirnya tiba di gerbang alam rahasia Dewa Raksasa. Oleh sebab itu, Wang Yuan tanpa basa-basi langsung menggunakan perisai miliknya untuk membuka gerbang tersebut. Dan tiba-tiba, baru saja menginjakkan kaki di area alam rahasia Dewa Raksasa dan melihat kemunculan sosok penjaga batu gunung, Wang Yuan segera menjelaskan niat kedatangannya. Selain bertujuan mendapatkan batu Sky Silver ke-7, dia juga memiliki garis keturunan Dewa Raksasa. Oleh sebab itu, Wang Yuan meminta si menjaga untuk tidak menghalangi niatnya. Bukannya memberikan arahan, si penjaga justru merendahkan kemampuan Tete Yuan dan menganggap bakatnya tidaklah pantas menjadi pewaris Dewa Raksasa. Merasa ucapan ini terlalu berlebihan, serta dia sendiri bukanlah orang lemah seperti apa yang dipikirkan si penjaga gunung, Dewi Perang lantas menunjukkan skill pertama untuk menyerang. Melihat Yuan hanya terdiam setelah mengetahui tubuh si penjaga benar-benar sulit ditembus, penjaga batu lantas menggunakan teknik guntur untuk menekan Dewi Perang, serta kembali memprovokasi Dewi Perang kalau bakatnya masih terlampau jauh untuk mengalahkannya. Sambil mengingat kristal di belakang punggung si penjaga merupakan sumber energi penggerak, serta dia juga tidak memiliki pilihan, Yuan lantas mencoba kembali menyerang untuk memastikan dugaannya. Alhasil, setelah membuktikan hal tersebut memanglah benar, Dewi Perang langsung tancap gas menggunakan teknik tarian ganas gergaji darah untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Singkat cerita, melihat klan iblis mulai mendekati area batu energi spiritual dan sangatlah penting bagi kuil aliansi prajurit,
baik Hanyu bersama pesulap hijau bergerak membantu garis pertahanan benteng zona pertama. 靠近磐石之谷一步，有小爷在。磐石之谷， Ketika situasi mulai tidak kondusif, Seng Sai'er bersama Long Hao Chen datang di waktu yang tepat untuk membantu prajurit lain. Meski di momen ini jagoan kalian telah menggunakan tebasan Dewa Shura, namun siapa sangka hal tersebut percuma saja, di mana pemimpin Dewa Iblis memiliki teknik rahasia pembangkitan. Menyadari hal ini akan membahayakan dua rekannya maupun anggota prajurit, Hao Chen bersama Sai'er pada akhirnya segera memerintahkan kedua rekannya untuk berjaga di area ini, sedangkan mereka berdua akan mengejar Dewa Iblis. Sementara itu, setelah tiba di altar Dewa Raksasa dan melihat perisai miliknya berada di altar kuno, Wang Yuanyuan lantas mengatakan tujuannya datang ke tempat ini hanyalah untuk mengambil kristal silver terakhir. Mendengarkan hal itu, sosok penjaga menyarankan Yuan untuk memurnikan batu sky silver dengan darah untuk mendapatkan warisan darinya. Tapi... Menyaksikan altar Dewa Raksasa tidak menunjukkan respon sedikit pun, sontak saja membuat Wang Yuanyuan terlihat khawatir, sehingga dia beranggapan, apakah garis keturunan Dewa Raksasa tidak mengakuinya sebagai pewaris? Namun belum sempat berpikir lebih jauh, proyeksi Dewa Raksasa terlihat menunjukkan diri, serta menganggap kalau Dewi Perang telah mengganggu tidurnya. Wang Yuanyuan lantas memperkenalkan diri dan mengatakan, tujuannya mendatangi alam rahasia hanyalah untuk mengaktifkan kembali kekuatan berkah ilahi demi melindungi benteng Tenggara dari klan iblis. Sang dewa lantas menegaskan, selain bakat Yuan belumlah memenuhi syarat mencapai level 9, dia juga tidaklah pantas mewarisi kekuatan Dewa Raksasa. Oleh sebab itu, sang dewa memintanya untuk pergi meninggalkan area ini. Meskipun dikatakan perisai dewa telah mengakuinya dan melewati ruangan ujian, bahkan perang suci akan segera dimulai, namun sang dewa masih saja tidak menghiraukan kedatangan Wang Yuanyuan. Pasalnya hanya orang kuat saja yang berkuasa di medan perang. Merasa tidak ada pilihan lain, Tete Yuan secara paksa menggunakan kekuatan miliknya untuk menarik kembali perisai Dewa Raksasa dari altar kuno dan menegaskan, jika umat manusia hanya menghormati yang kuat, maka sifat Dewa Raksasa tidak lebih seperti klan iblis. 就在这里长眠吧。 Sebelum Yuan pergi meninggalkan altar kuno dan kesal dengan ucapan barusan, Dewa Raksasa lantas memperingatkan Tete Yuan, tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari tempat ini sebelum mendapatkan pengakuan darinya. Sambil menahan serangan tersebut, Wang Yuanyuan mengatakan, jika dia tidak secepat mungkin keluar dari altar kuno membantu perbatasan benteng Tenggara dan bertarung demi menyelamatkan umat manusia, besar kemungkinan seluruh pasukan akan musnah di tangan klan iblis. Oleh sebab itu, Wang Yuanyuan kembali menanyakan hal ini kepada sang dewa. Bagaimana mungkin dirinya tidak diakui sebagai pewaris? Di tengah-tengah momen dramatis ini, beberapa kristal mulai bergerak memasuki perisai Dewa Raksasa Tete Yuan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar di benak pikiran si dewa. Apakah kristal Sky Silver mengakuinya sebagai pewaris? Namun belum sempat berpikir lebih jauh, Wang Yuanyuan kembali memperingatkan si dewa kalau dirinya salah membutuhkan kekuatan Dewa Raksasa demi melindungi kuil aliansi warrior dari klan iblis. Melihat kepercayaan diri Wang Yuanyuan begitu kuat, serta dia juga telah berhasil melewati ujian terakhir, Dewa Raksasa lantas memberikan sebuah kristal terakhir untuk membantu Yuanyuan melindungi umat manusia. Di sisi lain, meskipun Sai'er bersama Hao Chen telah menemukan posisi Dewa Iblis, tapi menyadari kalau dirinya tidaklah memiliki banyak waktu bertarung melawan dua bucin, Dewa Iblis lantas memerintahkan pasukannya untuk mengepung dua bucin dan menghancurkan batu energi spiritual di berbagai area kuil prajurit. Dan tiba-tiba... 第三战区的磐石之谷，磐石之谷， Hancurnya ketiga batu spiritual dalam waktu yang cukup singkat jelas saja menimbulkan kepanikan luar biasa hebat bagi seluruh prajurit perang. Pasalnya jika mereka tidak segera menghentikan aksi pasukan iblis dan mereka gagal melindungi batu energi spiritual terakhir, maka benteng Tenggara akan lenyap. Oleh sebab itu,
Lin Xin bersama Han Yu segera mencoba segala cara untuk mempertahankan batu terakhir dari gempuran pasukan iblis. Tepat di momen genting, ketika Seng Saer dan juga Long Hao Chen merasa kesulitan mengatasi dua peristiwa sekaligus dan bahkan tidak memiliki peluang sedikit pun berhadapan melawan Dewa Iblis, Huang Yuan akhirnya datang di waktu yang tepat membantu garis pertahanan benteng Tenggara. Dewi Perang lantas menegaskan, selama dirinya masih tetap di sini, maka dia tidaklah akan membiarkan pasukan iblis mengobrak-abrik benteng pertahanan, sehingga dia tanpa basa-basi mengaktifkan perisai Dewa Raksasa. Di sisi lain, setelah memblokir serangan pemimpin burung hantu, Long Hao Chen segera menyarankan pujaan hatinya mengombinasikan kekuatan mereka berdua untuk menyelesaikan pertempuran. Melihat kepergian dua bucin, sosok pemimpin Dewa Iblis pilar ke-68 pada awalnya beranggapan jika dirinya sudah terbebas dari aksi Long Hao Chen bersama Sayer. Namun fakta berkata lain, di mana ternyata kedua jagoan kita sudah mempersiapkan sebuah jebakan. Sementara itu, setelah mengaktifkan kemampuan Dewa Raksasa, Huang Yuan terlihat membantai beberapa pasukan iblis, sehingga menarik perhatian dua tetua kuil. Pasalnya selama ratusan tahun, mereka tidaklah pernah menyaksikan kekuatan Dewa Raksasa, bahkan mampu meningkatkan kekuatan prajurit lain. Sampai akhirnya melihat prajurit elit mulai mendapatkan kepercayaan diri melawan pasukan Keroco, Huang Yuan sebagai pewaris Dewa Raksasa dan merupakan salah satu orang paling diandalkan aliansi kuil prajurit, secara barbar menggunakan teknik amarah mengusir mundur pasukan iblis. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, masih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine,